Oke, kembali lagi di channel saya Renaldo SB. Kali ini kita membahas terkait Rismond. Wah, gokil kali Rismond. Makin lama makin suka saya nih. Kali hari itu dia membongkar rahasia Rosario ya. Dan kali ini dia membongkar rahasia dari T. Bahkan pengacaranya RH juga kena. Wah, keren kali Rismond ya. Kali ini bahkan lebih menggelegar ya. Karena adegan panas. Wah, kita lihat langsung gimana kalian numpung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian udah dengar berita tentang adegan panas yang dilakukan teman-temannya si Rismond? Iya. Adegan panas. Iya, betul. Rismond curhat ke si Farhad Abbas, katanya salah seorang dari temannya si Rismond, perempuan yang berinisial T, ya, melakukan adegan panas dengan pengacaranya yang berinisial RH. Wow. Panas. Kamar hotel. Iya. Apa masalahnya pun kalau cuma begini-begini doang? Kan Iya. cuma gesek-gesek tangan. Ya itu kalau gesek-gesek tangan doang. Ini yang lain-lain ikut digesek-gesek. Iya. Bahaya ya kan. Aku sebetulnya membahas itu ya kan siang ini. Tapi nanti sore aja lah. Karena apa? Membahas masalah ini perlu pendalaman. Betul. Dan penghayatan. Iya. Kali ini kita membahas Prabowo juga Karena ya. sebelum kita mendiskusikannya, perlu untuk aku untuk mengimajinasikan. Iya. Tapi minta maaf untuk saat ini masih belum bisa ku kendalikan imajinasiku. Iya. Masih liar. Iya. Tunggu nanti setelah kujinakkan isi kepalaku ini baru kita diskusi Iya. ya. Biar nggak salah ngomong ya kan. Kita mau diskusi dulu yang lain. Jadi kalian tahu ya, aku baru betul-betul tahu. Betul-betul baru tahu. Ternyata PDIP kemarin ya berencana untuk merekrut Gibran untuk menjadi wakilnya Ganjar jika sudah disetujui oleh MK batas usia 35 tahun. Ternyata bukan duluan Bapak Prabowo mengintai yang namanya Gibran ya, dan juga ditunggu keputusan MK nomor 90 ya. Ternyata PDIP nunggu duluan. PDIP nunggu duluan. Iya. PDIP mau PDI Perjuangan juga Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Udah jelas kan? Jelas. Makanya mereka sakit hati kali sampai sekarang karena apa? Mereka yang menanti-nantikan keputusan MK 90 keluar ya supaya apa batas usia 35 tahun dibajak sama Bapak Prabowo. Iya. Ditekong ya kan. Tapi kenapa mereka nyerang-nyerang terus ya? Namanya kecewa Pum. Katanya mengangkangi MK lah, memperkosa undang-undang lah, melecehkan konstitusi lah. Padahal mereka sendiri pun menanti-nantikan, Iya. menunggu-nunggu, mencari apa yang aku cari. Teng. Makanya PDIP sampai sekarang sakit kali hatinya karena apa? Karena begitu keluar keputusan MK, ya yang namanya Gibran Rakabuming Raka lebih memilih merapat ke Prabowo daripada PDIP. Iya. Ya udah jelas lah yang endorse bapaknya. Betul. Ya kan begitu kan? Otomatis lah Gibran ke Prabowo daripada ke Ganjar. Orang Bapak Joko Widodo kan kepengennya Prabowo Ganjar. Nah, PDIP aja yang mengatakan masa kita jadi wakil. Wakil pun enggak Jadi sekarang. calon presiden toh. Oleh karena keegoisan dan juga kesombongannya, ya udah sana loh. Iya. Apapun enggak dapat. Akhirnya ya dipetiklah satu buah mangga dari kerumunan buah mangga yang ada.
Ternyata buah mangga itu lebih nikmat, lebih lezat, lebih segar daripada buah mangga yang lainnya. Dipetiklah itu satu. Ternyata perjuangan Prabowo Gibran lebih berbuah manis dibandingkan Ganjar Mahfud. Cuma Baru 16. tahu nih. Ya PDIP kemarin keluar-keluar memperkosa institusi, mengangkat institusi. Gara-gara ada pamannya. Ternyata mereka nunggu juga. Iya. Banyak yang nunggu sebenarnya. Aduh. Mumpung ingat ini ya. Jadi Opung Parbelang ingin memberitahukan kepada kalian acara kita masih tetap akan berlangsung ya. Pada tanggal 4 April 2026 ya, ulang tahun YouTuber Nusantara bersama dengan Halal Bihalal bersama dengan Bapak Joko Widodo akan diadakan tanggal 4 ya. Tanggal 31 nanti Opung Parbelang akan berangkat ke Jakarta, dari Jakarta tanggal 1 akan berangkat ke Kota Solo. Untuk teman-teman yang ada di Kota Solo, kita ketemu tanggal 1, jumpai Opung Parbelang di Hotel Sunan bersama dengan teman-teman yang lainnya ya. Kita akan mempersiapkan acara ini akan menjadi acara besar. Acara ini besar dan juga acara ini tidak dibiayai siapapun, tapi kita membiayai diri sendiri. Oleh karena itu ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung ya, cukup hanya registrasi 250.000. Itu untuk fasilitas makan siang, bukan penginapan, bukan transportasi, apalagi ongkos pesawat. Bukan. Jangan ada nanya-nanya lagi. Ya, begitu nyampe di sana jangan telepon Opung Parbelang. Opung Parbelang pesankan dulu kamarku. Jangan. Nah, bagi kalian teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di luar negeri, luar kota, yang nggak bisa karena bekerjaan ya atau apapun itu ya, kalau kalian ingin berkontribusi silakan. Di sebelah kanan bawah ada nomor rekening, silakan diisi sama seperti kalian isi Pertamax. Lancarkan saja. Nah, sekarang ada sebuah berita dari media. Ini betul-betul media. Ya, harusnya sebetulnya media ini, sebuah media betul-betul harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang diberitakan, kan begitu. Dan sebisa mungkin harus netral. Itu namanya media. Tapi sekarang kita bisa lihat ya, banyak media, jurnalis nggak bisa netral lagi. Kalian lihat aja Michael Sinaga. Nah, ini ada dari ermol.id ya. Kalau di TikTok, di YouTube mungkin Ermol TV ya. Itu mengatakan kubu Jokowi ya, ingat ya, dengarkan ini. Kubu Jokowi bergerak senyap untuk jatuhkan Prabowo. Kubu Jokowi bergerak senyap untuk menjatuhkan Prabowo. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Kita itu bukan partai yang dimana ketua umumnya sebagai wakil presiden tiba-tiba nggak berapa lama ya, nggak nunggu 2 tahun ya, presidennya itu dilengsarkan. Nggak begitu cara mainnya. Tiba-tiba wakil presiden naik jadi presiden. Nah, presidennya meninggalkan istana pakai celana pendek. Nggak begitu cara mainnya. Karena apa? Segala sesuatunya harus dilalui dengan bijak, dengan bersih, dan juga dengan jujur. Begini, ya, adalah sebuah kerugian kalau misalnya menyerang pemerintahan Bapak Prabowo demi untuk mengangkat Gibran. Kan tujuannya seperti itu, ya, seolah-olah ingin menjatuhkan Bapak Prabowo, ya, Gibran naik, kan begitu. Ini adalah sebuah kerugian karena apa? Karena ini akan dicap sampai selama-lamanya bahwasannya Mas Gibran mengambil posisi presiden dengan cara yang tidak baik. Karena apa? Karena ada satu orang wakil presiden seperti itu di Kamboja. Di Kamboja. Tahun 99, 98 atau 99 sih kayaknya sih. Iya kan, 99 dia jadi wakil, kan begitu. Nggak tahu entah ada persepakatan apa, tiba-tiba 2 tahun kemudian ya presidennya lengser, dia yang jadi presiden. Dan sampai sekarang ketua umum di Kamboja itu nggak pernah berhasil jadi presiden. Nggak pernah.
Karena rakyat di Kamboja tahu ini orang melengsarkan presiden yang sebelumnya. Jejaknya itu masih tercium busuk. Kamboja. Kalau di Indonesia kayaknya nggak pernah deh. Oh, Indonesia baik-baik, semua orangnya baik-baik. Jadi itu dia, ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ya kubu Bapak Joko Widodo ini mulai-mulai menyerang kebijakan Bapak Prabowo seperti MBG, ya kan? Dia mengatakan seperti itu di dalam tulisannya, ya. Sekarang begini, ya. Kalau bicara tentang MBG, ya makanya buka matamu itu. Percuma komedia tapi nggak kau tonton berita. Percuma komedia tapi nggak kau lihat fakta. Kalau bicara tentang MBG, bukan hanya pendukung Bapak Joko Widodo saja yang merasakan kegelisahan dengan adanya MBG ini. Ada banyak masyarakat, murid, orang tua murid, kepala sekolah terhadap dapur-dapur MBG atau SPPG yang bermasalah. Nah, ini harus kita suarakan jujur saja. Apalagi Opung Parpelak berapa kali bikin konten yang mengenai MBG kritis. Kita cinta terhadap Bapak Prabowo, kita sayang terhadap Bapak Prabowo, kita cinta terhadap kebijakannya. Tapi kalau misalnya kebijakannya itu mendapat masalah oleh karena pelaksanaan, di bawah itu memang mendapat tidak berjalan dengan baik, kita kritik. Bukan cuma masalah MBG, Opung Parpelak juga mengkritisi masalah apa? Masalah Koperasi Merah Putih, ya kan? Setelah itu masalah impor mobil pick up sebanyak 105.000 mobil pick up. Itu ku kritisi. Kan begitu, masalah apa? Mau menutup Indomaret dan Alfamart. Itu juga ku kritisi. Jadi kalian itu harus bijak, harus objektif. Aku nggak tahu kalian itu terafiliasi kemana, nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Tapi yang kucium kalian itu berusaha ya untuk merusak hubungan antara Bapak Prabowo dengan Gibran. Hanya ada dua kelompok orang yang ingin berusaha memisahkan antara Bapak Prabowo dengan Gibran. Sudah pasti tuh, kalau nggak 01 ya 03. Itu dia, karena apa? Karena Bapak Prabowo sampai sekarang masih menghormati Bapak Joko Widodo. Karena apa? Secara leadership, Bapak Prabowo belajar banyak daripada Bapak Joko Widodo. Secara kesabaran, Bapak Prabowo belajar banyak terhadap Bapak Joko Widodo. Di mana beliau diserang berbagai macam orang, berbagai macam pihak, partai politik. Tapi beliau sampai menyelesaikan masa pemerintahannya, beliau sabar, beliau tenang. Secara ekonomi, begitu juga Bapak Prabowo juga belajar dari Bapak Joko Widodo. Bagaimana Bapak Joko Widodo menangani masalah ekonomi yang terjadi oleh karena COVID-19. Bapak Prabowo juga belajar apa? Belajar bagaimana menjadi masterpiece di dalam politik. Karena apa? Bapak Joko Widodo terbukti menang 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, dan juga 2 kali presiden. Berbicara tentang kesatria, Bapak Prabowo juga belajar kepada Bapak Joko Widodo. Belajar menerima, belajar merangkul. Bapak Prabowo juga belajar dari Bapak Joko Widodo. Jadi, karena saking memujinya Bapak Prabowo terhadap Bapak Joko Widodo, inilah yang mereka takutkan. Karena apa? Karena pasti Bapak Prabowo ke depannya akan memilih Bapak Gibran dari terahnya Bapak Joko Widodo untuk menemaninya 2029. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya,
memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati yang membenci Bapak Joko Widodo. Siapa itu yang nggak punya akal? Binatang. Siapa yang nggak punya hati? Setan. Hanya binatang dan setan yang benci kepada Bapak Jokowi. Selanjutnya terserah Anda menerjemahkan. Ini bahasa Bapak Prabowo. Jadi banyak pihak, banyak lawan politik Bapak Joko Widodo ya yang melihat bahwasannya ini bahaya. Kalau Bapak Prabowo dibiarkan terus-menerus dekat-dekat dengan Bapak Joko Widodo, ini bahaya. Karena apa? Karena mereka kedepannya nggak bakalan dapatan kue. Partai-partai politik berusaha untuk menjauhkan Bapak Prabowo daripada Bapak Gibran. Karena apa? Karena mereka punya ambisi untuk menjadi wakil presiden. Kan begitu. Karena apa? Karena mereka juga ingin menikmati jabatan yang lebih tinggi dari sekedar menteri. Zulhas kepengen. Ahaye kepengen. Puan kepengen. Muhaimin Iskandar, apa lagi? Emang cita-citanya dari dulu jadi wakil presiden? Siapapun presidennya, wakilnya Muhaimin Iskandar. Ada balihonya kan? Ya, itu dia. Ya, jadi mereka nggak terima kalau Bapak Prabowo itu terlalu melekatkan hatinya kepada Bapak Joko Widodo. Karena apa? Kalau sudah melekat hatinya kepada bapaknya, berarti melekat juga dong kepada anaknya. Beliau sadar bahwasanya kemenangannya sebagai presiden itu adalah buah dari pertempuran ya antara mereka dengan lawan politiknya. Tapi mereka lihat, mereka sadar bahwasanya pertempuran itu tidak bisa dimenangkan kalau bukan karena pengaruh dari Bapak Joko Widodo. Kalau bukan endorse dari Bapak Joko Widodo. Kan begitu, ya kan? Nah, karena apa? Begini. Kenapa ada banyak kesaksian yang mengatakan bahwasanya ya Bapak Prabowo itu betul-betul penuh pertimbangan ya untuk memilih Gibran menjadi wakil presiden. Karena apa? Ya, kita tahu koalisi mencalonkan ini ya, katakanlah dari 10. Dari 10 tereliminasi menjadi 7. Dari 7 tersaring menjadi 4. Dari 4 menjadi 2. Ya kan begitu. Nah, bisa dikatakan bukan oleh penunjukan dari Bapak Joko Widodo sebagai orang tuanya Gibran. Enggak. Ya, ini juga disaksikan, sering kali ditampilkan ya bahwasanya ya Dasko sendiri pun mengatakan bahwasanya ya Gibran itu diminta sebanyak 5 kali oleh Bapak Prabowo untuk menjadi wakil presidennya. Apa saya yang nanya? Gantian. Jangan dong. Saya ingin tanya, berarti dari awal memang Pak Prabowo tuh pengennya Mas Gibran ya jadi cawapres? Sebenarnya dari awal itu ada banyak alternatif cawapres. Dan dalam perjalanannya dari banyak itu kemudian terkonsentrasi menjadi 3 atau 4 nama. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan-gugatan itu dan kemudian ditimbang, kemudian dihitung. Ya sehingga kemudian ya pada saat itu jatuh pilihan, hitung-hitungan kalau ya mau mana kita harus sama cawapresnya Mas Gibran. Ini kan udah unggul ya Bang ya. Udah jelas kan? Jadi bisa dikatakan bahwasannya ya Bapak Prabowo itu penuh pertimbangan. Enggak ujuk-ujuk langsung nunjuk Gibran itu, enggak ya. Tapi dia dapat tawaran dari partai politik koalisi ya. Setelah itu dari pengamat-pengamat politik. Setelah itu dari konsultan politik ya. Dan ternyata jatuhlah pilihan kepada Mas Gibran. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah ya bagaimana masyarakat cinta terhadap orang tuanya. Karena anak adalah cerminan orang tuanya ya, dan program pemerintah pada saat Bapak Joko Widodo ya
memerintah itu berjalan dengan baik, ya. Jadi secara politik, secara strategik, ya, Bapak Prabowo melihat bahwasannya Gibran ini potensial. Karena apa? Rakyat masih sangat terlalu cinta kepada Bapak Joko Widodo, ya, dan juga itu bisa dilihat bahwasanya rakyat juga cinta terhadap Mas Gibran, tapi dalam konteks yang lebih kecil di Kota Solo. Nah, kan begitu. Ini sebetulnya pertaruhan yang sangat besar bagi seorang Bapak Prabowo, ya. Tapi dia memiliki keyakinan bahwasanya Mas Gibran ini bisa mampu membawa nama besar daripada ayahnya. Nggak masalah dong, ya. Tapi dan gue bilang sama kalian, sering sekali orang kalau suka sama bapaknya, biasa suka sama anaknya. Karena apa? Anak cerminan daripada orang tua. Kalau dilihat anaknya bagus, berprestasi, orang pasti melihat, ya kan? Oh, berarti orang tuanya berprestasi. Kalau dilihat anaknya punya leadership yang bagus, berarti dia dididik oleh orang tua yang leadershipnya bagus. Kan begitu, ya? Ya, biasanya seperti itu, ya. Cuman hanya cuman saja ada satu orang, ya kan, yang dulunya bapaknya presiden, ya, begitu anaknya mencalonkan diri jadi presiden nggak ada yang suka, ya kan? Ada yang suka tapi sedikit, bukan nggak ada yang suka ya, ralat ya. Ya langsung saja aku katakan dulu contohnya, siapa sih yang nggak tidak mengagumi sosok seorang Bung Karno, ya, seorang proklamator, ya, seorang yang sudah membawa kita kepada kemajuan, membawa kita kepada kemerdekaan, membawa bangsa ini kepada membawa bangsa ini ke ruang internasional yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, kan begitu. Memang sangat dicintai masyarakat, dicintai rakyat dari dulu sampai sekarang, kan begitu. Tapi belum tentu orang suka sama bapaknya, sama anaknya. Ya contohnya Megawati, ya, walaupun mayoritas bangsa Indonesia suka, kagum dengan Bung Karno, tapi nggak juga suka dengan Megawati. Buktinya apa? Buktinya tahun 2004 pemilihan secara langsung nggak lolos. 2009 pemilihan secara langsung juga nggak lolos. Lebih banyak memilih SBY daripada Megawati. Padahal SBY orang tuanya bukan proklamator. Ini kenyataan toh. Kenyataan kan? Tapi beda dengan Mas Gibran, oleh karena ayahnya ya memang betul-betul membangun bangsa ini, membuat bangsa ini semakin maju, ya, dengan segala kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro rakyat. Akhirnya apa? Ya, masyarakat menilai ada keberlanjutan. Walaupun pada awal-awalnya ya dia itu mendapat pertentangan, ya, sekalipun itu dari Yusuf Kala. Yusuf Kala, biar tahu kalian, ya, pertama-tama ketika Bapak Joko Widodo ini ya menjadi gubernur dan rencananya akan dijadikan calon presiden, dia katakan apa? Oh jangan, kalau kapasitasnya seperti jadi gubernur, jangan dicalonkan jadi presiden, jadi rusak negara ini, katanya. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI, pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Sekejam itu biar tahu kalian. Padahal 2014 dia yang calon wakil presiden. Kenapa diterima? Kemarin Bapak bilang bisa hancur negara ini. Bisa rusak negara ini, amburadul. Tapi begitu dicalonkan jadi wakil presiden, mau. Politisi. Itu dia. Nah, sekarang ini bukannya bilang apa, ya. Jadi walaupun dulu Bapak Joko Widodo mendapat penolakan dari berbagai pihak, banyak sekali. Satu-satunya yang menerima beliau itu ya PDIP, kan begitu. Tapi mulai berkembang, dilihat kinerjanya. Ternyata makin lama makin banyak yang menerima beliau. Begitu juga Mas Gibran, ya. Mas Gibran begitu juga mendapat serangan. Serangan dari mana? Dari partai politik. Serangan dari mana? Dari politisi-politisi. Serangan dari mana? Dari relawan sebelah sana. Serangan dari mana? Buzzer. Serangan dari mana? Dari media. Kan begitu, media-media yang kontra dengan beliau. Tapi ini adalah proses yang memang harus dihadapi. Karena apa? Keterbukaan demokrasi, keterbukaan informasi. Itu tantangan beliau.
Kan begitu. Nah, masalahnya sebagian besar musuh-musuh daripada Mas Gibran adalah musuh dari bapaknya juga. Ah, itu dia, tapi untung saja musuh bapaknya sedikit. Kan begitu. Banyak, Bung. Iya banyak, tapi jika dibandingkan dengan pemilih yang ada di bangsa ini sedikit. 16%. Contoh ini nih, ada seseorang ya yang memang dulunya itu betul-betul pendukung Bapak Joko Widodo. Ya, kita dengarkan. Sebarisan dengan kelompok garis keras paling tidak. Oke, bergabung. Ya artinya dengan Prabowo lah. Ya, oke. Di mana kelompok-kelompok ini entah hari ini ada di sana atau sudah tidak di sana, tapi saya meyakini setidaknya sebagian masih di sana. Dan udah kalian dengarkan sedih kali musiknya. Jadi mereka katanya kecewa gara-gara apa? Gara-gara Bapak Joko Widodo bersatu dengan Bapak Prabowo. Video ini ini video ketika Bapak Joko Widodo mulai meninggalkan PDIP. Bersuaralah orang ini. Denny Siregar, Islah Bahrawi, Setelah itu banyaklah beberapa orang lain yang kemarin itu mendukung dia. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo tidak di PDIP lagi. Jadi sebetulnya alasan mereka bahwasanya mereka meninggalkan gara-gara Bapak Joko Widodo bergabung dengan orang-orang yang kemarin itu bermusuhan dengan mereka, terlebih lagi dengan orang-orang kelompok-kelompok Islam kanan Itu sebetulnya cuma alasan gitu loh. Hanya alasan. Karena apa? Kalau bicara tentang itu, kenapa mereka tidak protes ketika Bapak Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan? Jadi ini cuma alasan membungkus kebencian mereka yang didrive oleh karena apa? Oleh karena selama ini mereka setia kepada partai yang lama gitu loh Karena apa? Mereka merasa bahwasanya partai yang lama itu berjasa kepada mereka. Berjasa kenapa, Bung? Dibayar? Nggak tahu juga. Aku nggak bilang mereka dibayar, nggak tahu juga. Kan begitu, kita bisa lihat ada TV-TV, YouTube seperti 2045, Sewo TV, Youth TV, dan beberapa TV lainnya, channel-channel YouTube lainnya, yang tadinya betul-betul membela Bapak Joko Widodo. Ternyata ketika Bapak Joko Widodo bervisa dengan yang namanya PDIP, akhirnya apa? Mereka mati-mati membela PDIP, menyerang Bapak Joko Widodo. Kayaknya sih karena mereka nggak dapat bayaran dari Bapak Joko Widodo. Loh, jadi yang bayar PDIP? Nggak tahu. Selama ini berarti yang bayar PDIP apa? Nggak tahu. Jangan kasih pertanyaan itu sama aku. Kan begitu. Jadi alasan bahwasanya Bapak Joko Widodo bergabung dengan Islam garis keras, Islam kanan, kelompok-kelompok kanan, itu cuma alasan. Karena apa? Karena mereka sudah sakit hati ditinggalkan Bapak Joko Widodo, udah kayak gitu, Gibran nyebrang ke Prabowo, menang lagi. Kalau kalah kemarin nggak kayak gini sakit hatinya. Itu dia. Tapi bukannya bilang apa, sampai sekarang masih banyak toko-toko yang memang berusaha untuk mengekspresikan kebencian mereka kepada Bapak Joko Widodo termasuk golongan Tifa, Rismon, Roysuryo dan lain sebagainya. Di belakang mereka itu kan ada Abraham Samad kan, ada Abraham Samad. Karena apa? Karena Abraham Samad melihat ada sebuah kepentingan yang besar yang bisa aku pergunakan untuk apa? Untuk membalaskan dendamku pada waktu beberapa tahun yang lalu. Menurutku dan menurut salah seorang wartawan. Inilah dugaan mengapa Abraham Samad membenci Jokowi. Abraham, ini yang juga banyak jadi pertanyaan publik ketika Anda mendeklarasikan diri. Dengan semangat Anda, mungkin ambisi Anda yang terlihat untuk berlaga di Pilpres kali ini mengingatkan saya, Pak Wimar, dan Kang Asep dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu yang katanya Anda ketika masih menjadi ketua KPK itu ikut juga bermanuver secara politik untuk
dipinang jadi calon wakil presiden dari Jokowi. Saya mau kutip sedikit ya Pak Abraham, ini dari artikel beberapa tahun yang lalu. Hasto Kristianto mengungkap pertemuan antara PDI Perjuangan dan Ketua KPK ketika itu Abraham Samad pada Februari-Mei 2014 atau menjelang pemilu. Seperti dikutip CNNindonesia.com, terjadi pembicaraan antara PDI Perjuangan dan Samad mengenai posisi strategis wakil presiden. Pertemuan itu menurut Hasto dilaporkan kepada Jokowi selaku calon presiden. Mengenai pertemuan antara Jokowi dan Samad di Yogyakarta, disusun skenario agar Samad bisa bertemu dengan Jokowi. Disepakati pertemuan akan dibuat terkesan tidak sengaja dan dipilihlah bandara sebagai lokasi pertemuan keduanya. Namun pada akhirnya yang terpilih menjadi cawapres Jokowi adalah JK bukan Samad. Hasto pun mengaku ditugaskan Jokowi untuk memberitahukan hal itu kepada Samad. Saya bacakan sedikit kutipannya Hasto. Bagi saya yang menerima tugas dari Jokowi itu suasananya tentu tidak enak menyampaikan kabar buruk pada beliau yaitu Abraham Samad. Ketika saya sampaikan, beliau mengatakan, ya saya tahu itu karena saya telah menyadap pembicaraan dan yang menyebabkan saya gagal adalah saudara BG atau Budi Gunawan. Itu kata Hasto seakan menirukan ucapan Samad. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita duduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Nafsu amat. Jadi sampai sekarang masih banyak tokoh-tokoh yang penasaran ya bagaimana cara menumbangkan Bapak Jokowi. Jadi mereka menggunakan YouTube, mereka menggunakan media sosial, mereka menggunakan influencer, menggunakan buzzer, menggunakan organisasi-organisasi. Nggak heran kita. Kalau nggak bisa serang Bapak Joko Widodo secara langsung, serang dulu Bapak Prabowo. Nah, mereka mulai fitnah kan, mengatakan bahwasanya kubu Bapak Joko Widodo melakukan serangan senyap. Lewat apa? Memprotes, mengkritik MBG. Yang dikritik udah gue bilang dari tadi bukan cuma MBG. Apapun ya kebijakan-kebijakan yang memang perlu dikritik oleh karena tidak adanya kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan. Kenapa enggak? Ya itulah tugas kita sebagai masyarakat. Kan begitu. Yakin aku kalau bicara masalah MBG. Bukan cuma pendukung Bapak Joko Widodo saja yang komentar. Itu. Jadi segala sesuatu memang mereka sedang apa. Pokoknya mereka selalu menggunakan berbagai macam cara. Dan mereka menggunakan berbagai macam momen. Kan begitu. Nah, sekelas Tempo juga ya seperti dengarkan. Prabowo bukanlah satu-satunya pusat kekuasaan. Jokowi ingin mengirim sinyal bahwa ia masih layak diperhitungkan dan didengarkan suaranya. Bisa diduga Jokowi melakukannya untuk menyokong anaknya, Gibran Raka Buming Raka yang kini menjadi wakil presiden. Tak seperti Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi memang tak punya partai politik. Anak bungsunya, Kaisang Pangarep, dan sebagian pendukungnya berkumpul di Partai Solidaritas Indonesia. Masyarakat kita cenderung melihat pemimpin bukan sebagai figur yang mesti cakap mengelola kebijakan, melainkan sosok yang harus dikagumi dan jika perlu disembah. Di titik ini, ide dan kompetensi kalah oleh popularitas. Kayaknya sama kayak tadi kan dibilang apa? Saya ini penyembah Jokowi. Saya ini dulunya penyembah berhala yang bernama Jokowi. Kok sama bahasa kalian? Jadi sekarang mereka itu sedang rajin-rajinnya menebarkan narasi bahwasanya Bapak Joko Widodo ingin mengimbangi ya kekuasaan Bapak Prabowo sebagai presiden. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo sedang mempersiapkan anaknya yaitu Gibran nanti 2029. Tidak seperti itu Ferguson. Tidak seperti itu. Gitu loh. Ya, kita masih punya akal waras. Kan sudah dikatakan, semua pendukung Joko Widodo, semua relawan Bapak Joko Widodo sepakat untuk menyuarakan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Justru kita malah mendengar suara senyap-senyap ini bahkan dari sebelah sana yang sedang merancang-rancang supaya Bapak Prabowo tanpa Gibran.
Cukup Prabowo ya 2 periode, Gibrannya cuma 1 periode. Nah itu dia ya, segala sesuatu boleh bisa terjadi di politik ini ya. Politik di Indonesia itu dinamis, politik di Indonesia itu terbuka, politik di Indonesia itu fleksibel, apapun bisa terjadi. Tapi ingat ya, walaupun seperti itu masih ada politisi-politisi yang masih berani untuk memegang komitmen, masih memiliki prinsip. Salah satunya Bapak Joko Widodo, salah satunya Bapak Prabowo, salah satunya Bapak Gibran. Bukan salah satu lah, itu pun salah 3. Jadi jangan heran kalian ketika ada usaha-usaha seperti ini. Ini usaha recehan ini. Yang dilakukan oleh Ermol TV ini, ermol.id ini usaha recehan. Karena apa? Masa cuma gara-gara kita mengkritik MBG dibilang kita melakukan operasi senyap? Enggak lah. Justru karena suara netizen, ya, ini bukti contoh satu nyata, satu bukti nyata. Itu MBG ada salah satu di Jawa Barat gara-gara joget-joget dia, ya, joget MBG 6 juta bersuara semua netizen. Bukan cuma pendukung Bapak Joko Widodo saja yang bersuara, semua hampir seluruh suara netizen bersuara. Ya kan begitu. Akhirnya apa? Itu SPPG disidak dan juga dinyatakan disuspend. Disuspend. Mau kau bilang itu kubu Jokowi semua? Otak dipakai kawan. Cari ke alasan yang lebih apa? Ini ku tengok beritanya juga sepenggalnya itu. Berapa baris lah itu. Suka kali bikin berita yang enggak, ya kan begitu. Coba sesuai, coba. Itu kan opini, itu pendapat. Oke, sah-sah saja, kan begitu. Tapi harusnya sebuah pemberitaan harusnya berpegang pada fakta, melebihi ya. Berpegang kepada fakta melebihi hanya sekedar opini. Itu dia, kampungan ah. Ya, jadi kita nggak usah heran, kita nggak usah bingung ya dengan situasi seperti ini. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Perbelak. Kalau bicara masalah adegan panas, nanti sore lah kita bahas ya. Salam Perbelak, salam NKRI harga mati. Oh gitu deh video game menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.